Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman muda yang mungkin sedang LDRan. Nah, saya coba berbagi tentang rahasia supaya hubungan LDR berhasil. Saya sebelum menikah, saya itu LDRan sekitar 2 tahunan. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik sampai kepada pernikahan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda sehingga LDRan kalian boleh berhasil sampai kepada pernikahan dan langgeng. Oke? So, kira-kira apa sih rahasianya? Yang pertama, teruslah saling memperhatikan, ya. Jadi memperhatikan ini kata kunci yang sangat penting dalam hubungan LDRan. Ya, udah pasti jarang ketemu. Ya, bagaimana cara memperhatikan? Bisa lewat telepon, bisa lewat chat, atau bahkan lewat sosial media. Ya, memperhatikan itu banyak. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan lupa berdoa, tetap semangat, tetap antusias. Ada banyak bentuk-bentuk perhatian yang bisa kita berikan. Semakin kita sering memberikan perhatian, maka hubungan emosional itu antara si pria dengan si cewek itu akan semakin kuat. Dan itulah yang kemudian membuat pondasinya itu kokoh. So, yang pertama, teruslah saling memperhatikan. Oke? Mau sesibuk apapun, tetap usahakan memperhatikan. Itu sangat penting. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi supaya lancar. Jadi waktu LDRan, komunikasi inilah kuncinya. Kunci. Karena kan gak bisa ketemu. Ya, kalau ketemu, ya arti ada kunci yang lain. Tapi kalau gak ketemu, ya kuncinya yaitu komunikasi. Jadi cobalah kalian buat aturan. Jam berapa sibuknya, jam berapa santainya, sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Nah, ini penting banget. Sama kayak saya dulu. Waktu pacaran, pasangan saya dia kerja sampai sore. Dan saya tahu jam 12 sampai jam 1 dia istirahat makan siang. Itu boleh saya ganggu. Nah, kemudian pulang jam 6 sampai rumah ya setengah 7. Dari jam 4 pulang sampai setengah 7. Karena memang perjalanan dia jauh, sekitar 2 jaman. Nah, setelah di rumah boleh saya ganggu. Artinya supaya komunikasi itu tujuannya jadi baik, bukan jadi mengganggu. Nah, untuk itu perlu dibicarakan kira-kira jam-jam berapa, ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau ada masalah, segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan saling menunggu. Karena biasanya orang yang saling menunggu untuk minta maaf, harus dia duluan minta maaf. Enggak, harus dia duluan minta maaf. Justru itu memperkeruh hubungan itu jadi penuh masalah. Masalah yang kecil jadi besar di dalam hubungan itu. So, jangan menunda. Jangan menunggu siapa duluan untuk minta maaf. Tapi segera selesaikan. Cari solusinya. Itu sangat efektif supaya hubungan itu boleh berhasil. Oke? Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah cobalah untuk mudah meminta maaf. Sekalipun bukan kamu yang melakukan kesalahan. Artinya ketika teman-teman menghadapi satu tantangan, menghadapi satu masalah, mudahlah untuk meminta maaf. Karena kata maaf ini akan mencairkan suasana.
Tapi ketika ada masalah, ada tantangan, kamu susah untuk minta maaf. Kamu egomu, kamu pertahankan. Masalah kecil bisa jadi besar. Masalah yang bisa diselesaikan bisa jadi perpecahan. So, mudahlah minta maaf. Bahkan kalau kamu meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan, kamu sedang memberikan teladan. Kamu sedang memberikan contoh yang baik. Dan ini akan membuat pasanganmu tambah cinta sama kamunya. Oke? So itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima adalah jangan pernah suka menuduh ataupun menfitnah. Apalagi gak punya dasar, gak punya bukti, hanya firasatku. Gak bisa. Menurut saya, kemungkinan gak bisa. Harus ada kepastian. Karena begini, tidak ada seorang pun yang suka dituduh. Tidak ada seorang pun yang suka difitnah. Nah kalau kamu suka menuduh, suka memfitnah, percayalah masalah demi masalah akan menerpa hubungan tersebut. So, jangan suka menuduh ataupun memfitnah. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan suka cemburu-cemburu yang tak jelas. Ada orang yang begitu, cemburuan. Saking cemburunya, dia lihat semua sosial media pacarnya. Terus dia lihat berapa orang yang berbeda jenis kelamin yang mengikuti. Kalau dia cowok ya, berapa orang cewek yang mengikuti dia. Nah kalau dia cewek, berapa orang cowok yang mengikuti dia. Karena saking cemburunya, ini akan menimbulkan masalah-masalah. Akan muncul praduga-praduga, curiga-curiga. Karena apa? Cemburu. Ingat, bijaksanalah mengelola perasaanmu. Jangan sampai karena kamu gak pintar mengelola, justru masalah muncul dalam hubungan kalian. Ya, itu yang keenam. Nah kemudian yang ketujuh adalah berikanlah sesekali kejutan, hadiah ataupun surprise. Baru-baru ini sepupu saya dikejutkan dengan hal yang baik atau kejutan, yaitu cowoknya memberikan hadiah. Nah hadiahnya seperti apa saya gak perlu beritahu. Tapi ketika itu diberikan, betapa bahagianya ini sepupu saya, betapa senangnya dia. Artinya ini yang membuat sekalipun mereka berbeda kota, tapi hubungan mereka langgeng. Ya, itu yang ketujuh. Nah kemudian yang kedelapan adalah saling mendoakan ataupun membangun kerohanian. Nah ini dulu yang saya lakukan selama saya berpacaran. Artinya ketika kami LDRan, kami telepon, video call ataupun ngechat. Tapi kami punya kebiasaan untuk kami berdoa sama-sama lewat telepon. Bahkan baca Alkitab, baca firman Tuhan itu sama-sama. Artinya kerohanian kami terbangun. Dan itu memperkuat hubungan itu. Ya, itu yang ke-8. Nah kemudian yang ke-9 adalah saling memuji ataupun mendukung. Berikanlah pujian, tapi bukan pujian kosong. Bukan pujian sekedar gitu aja, tapi pujian dalam bentuk sebuah apresiasi. Kamu mengapresiasi. Kamu bilang kamu hebat ya, kamu keren ya, kamu luar biasa. Itu satu bentuk apresiasi yang buat dia senang, yang buat dia tambah semangat. Dukung apa yang dia kerjakan, dukung apa yang dia rencanakan. Selama itu baik dan benar, dukung. Maka percayalah LDRan kalian makin lama makin kuat, makin kokoh. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, rahasia supaya hubungan LDR berhasil adalah sabar dan bersyukur. Benar, pasanganmu punya kekurangan, punya kelemahan, bahkan bisa melakukan kesalahan. Tapi rahasianya adalah sabar supaya LDRan itu bisa berhasil dan langgeng. Ditutup dengan ucapan syukur. Bersyukur dengan keberadaan pasanganmu, kurang lebihnya tetap bersyukur.
maka percayalah hubungan LDRan itu makin lama makin kuat, pondasinya makin kuat, sehingga boleh berhasil dan menginspirasi banyak orang. Oke, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.